Bapak Ibu dan saudara terkasih, hari ini kita berkumpul di rumah Ibu Sisilia Indah Nartani untuk melaksanakan ibadat doa malam Midodareni guna manjatkan doa dan berkat, mohon berkat serta karunia kepada Allah untuk saudari kita Agatha Masajeng Dewi Larasati dan saudara Muhammad Abdul Robin yang esok hari akan menerima pemberkatan perkawinan di gereja Brenggolayan. Semoga Allah Bapa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kedua calon mempelai ini, dan di dalam ibadah doa ini kita juga mohon doa restu kepada Bunda Maria, para malaikat dan orang-orang kudus agar mengantar doa permohonan kita ini di hadapan Allah Bapa. Ya, karena itu marilah kita semua masuki keheningan untuk memulai peribadatan kita di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam menuruti perintahku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Indah dan Abdul, Bu Indah, Bu Ajeng, Bu Indah dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah doa Midodareni, bukan misa, bukan liturgi, ya kan? Maka ini sifatnya doa keluarga itu dipimpin oleh salah satu dari keluarga itu, atau prodiakon atau siapa saja yang bisa memimpin upacara itu. Intinya Midodareni itu, tahu dalam tradisi Jawa kan permohonan turunnya Widodari, ya kan? Untuk apa? Untuk membuat si pengantin itu apa ya, kita seperti Widodari, apik, ayu dan sebagainya itu, ya pokoknya suasana itu menggembirakan, membahagiakan. Itu Widodari dalam tradisi Jawa zaman dulu. Widodari itu bidadari, jadi mohon turunnya bidadari zaman dulu. Nah, kalau dalam tradisi gereja Katolik kemudian kita bisa memaknai permohonan yang penting itu oleh keluarga itu dengan intinya adalah memohon bantuan para kudus untuk mendoakan mereka yang akan menikah dan menerima berkat yang sangat penting dalam hidupnya, yakni apa yang disebut dengan pernikahan besok pagi. Jadi puncaknya itu besok pagi. Sekarang ini bukan puncaknya. Besok pagi itu yang inti. Kita sekarang ini sedang masuk ke inti. Ini bukan liturgi. Maka bisa duduk, bisa berdiri, bisa kausan, bisa apa ya. Jadi jelas ya ini ya. Saya menerangkan ini supaya nanti tahu duduk perkaranya. Lalu tidak semua harus dengan misa, tidak semua harus dengan hal-hal yang sangat meriah, tidak. Ada alurnya, ada puncaknya. Puncaknya nanti besok pagi. Dan besok pagi akan diadakan pemberkatan ya dengan Romo Joko Yuyun. Silakan saja, dan saya mendoakan kita semua berdoa agar besok lancar, dan besok itu bukan akhir dari semuanya. Abdul dan Ajeng, besok itu bukan akhir dari semuanya, tapi besok itu bisa menjadi awal dari semuanya. Maka dalam hidup kita itu ada istilah atau pepatah yang mengatakan selesai itu berarti memulai yang baru. Selesai masa lajang kalian memulai yang baru, yakni masa kehidupan suami istri dan rumah tangga. Dan itu memang bukanlah masa yang ya sekedar jalan, tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu adalah perintah dari kehidupan sendiri untuk berkembang biak, untuk bertumbuh, untuk kemudian mekar, dan juga tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Maka besok pagi yang adalah sakramen atau penerimaan pemberkatan perkawinan itu sekali lagi bukan akhir dari perjuanganmu selama ini, tetapi awal dari perjuangan yang akan datang. Selalu begitu. Hidup itu ada ros-rosnya, seperti bambu itu. Ada inget-ingetnya, ada batas-batasnya, ada ada targetnya yang memang harus kita kita pelihara terus-menerus. Setelah ini nanti, setelah Midodareni, kita memohon supaya Allah memberkati dan juga para kudus itu merestui apa yang dijongko, yang dikehendaki oleh kalian berdua. Lalu kita sadar bahwa apa yang kalian inginkan perkawinan itu tidak hanya sekedar yang penting jalan, tapi orang harus punya yang namanya itu visi, orang harus punya yang namanya itu idealisme. Idealisme perkawinan itu penting, meskipun dalam jalannya tidak selalu ideal. Harus sadar betul ini. Kalau kita hidup dalam idealisme terus, tetapi menuntut yang lain-lain itu harus seideal seperti idealisme saya, dan nanti juga tidak bagus juga. Idealisme penting. Apa tujuan perkawinan? Jelas kita diajarkan oleh gereja, tujuan perkawinan itu adalah kebahagiaan jasmani rohani suami dan istri. Itu grade nomor 1 itu. Kebahagiaan suami istri. Suami juga harus bahagia, istri juga bahagia. Jangan kebahagiaan istri tapi suami menderita, nggak boleh. Atau kebahagiaan suami tapi istri menderita, nggak boleh. Kebahagiaan suami istri jasmani rohani lahir batin.
Itu ideal perkawinan, tujuan utama perkawinan yang memang apa namanya itu orang gampang, tapi harus punya idealisme. Kalau nggak punya idealisme ya sudah jalan begitu saja. Lalu yang kedua adalah apa namanya setelah itu apa namanya itu kesejahteraan suami istri lahir batin jiwa raga, kemudian lahirnya keturunan baru. Itu tujuan yang kedua. Maka kalau tujuan kedua nggak tercapai, tujuan pertama tercapai, itu tidak masalah sebetulnya. Jelas ya ini ya. Jangan dipakai alasan untuk macam-macam. Tujuan utama adalah kebahagiaan suami dan istri. Yang kedua itu lahirnya keturunan baru, dan yang ketiga pendidikan anak. Jadi mendidik anak itu naluri manusia, bukan hanya sekedar diperintah. Binatang pun juga punya naluri mendidik itu. Makhluk hidup punya naluri mendidik itu. Maka pendidikan anak karena kelahiran itu juga menjadi tujuan perkawinan. Sekali lagi, kesejahteraan suami istri, lahir batin jiwa raga, lahirnya keturunan baru, ciptaan baru, dan yang ketiga adalah pendidikannya untuk si yang hidup kami. Kalau 1, 2, 3, 4 itu jalan semua, syukur pada Allah. Jalan salah satu, terutama yang nomor 1, itu sudah sesuai dengan idealisme perkawinan. Jelas itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti tidak ada istilahnya orang bercerai karena tidak ada keturunan, tidak ada. Tidak ada ya. Tidak gereja Katolik tidak. Jelas saja ini ajaran gereja ya. Nah, untuk sampai ke sana, yang ideal-ideal itu tentu kita sedang berhadapan dengan yang tidak ideal. Siapa yang merasa diri sempurna? Keluarga-keluarga yang kita bangun itu apakah sempurna semua? Tidak. Kita menikah dengan orang yang tidak sempurna juga. Kita berada dalam situasi yang tidak sempurna. Banyak sekali ketidaksempurnaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga. Tetapi ingat bahwa ketidaksempurnaan manusiawi tidak menghalangi kesempurnaan Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya. Maka ketika kita merasa tidak sempurna, kita tidak kemudian merasa tidak berguna. Nah, mohon Tuhan, aku tidak sempurna, aku ingin idealnya seperti itu. Maka bicaranya saya berusaha, selain kita mengusahakan untuk semakin baik, tapi juga berusaha untuk bisa menerima ketidaksempurnaan. Orang akan menjadi bahagia ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan, karena pasti hidup perkawinan itu tidak ada yang sangat sempurna sama sekali. Menerima ketidaksempurnaan itu sebuah kebahagiaan. Dulu ideal saya sebagai Romo itu ya semuanya baik semua. Nyata ya orang. Ideal saya sebagai warga negara semuanya juga baik semua. Nyatanya ya orang itu. Ideal saya sebagai warga masyarakat, kabeh tuwa apik rajin. Tidak. Tapi ketika kita lambat laun belajar untuk bisa menerima ketidaksempurnaan itu, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Yang dalam bahasa Jawa disebut wong sareh. Sareh itu ya bisa memahami. Maka sungguh pesan saya untuk Ajeng dan Abdul, belajar saling memahami dan menerima satu sama lain, itu kuncimu untuk menjadi bahagia. Bisa saja ya. Dan nanti lama-lama nanti lali. Terus setelah tindakan barang. Belajarlah untuk menerima dan apa tadi? Memahami. Dan itu menjadi PR-mu sampai nanti Tuhan memanggil. Dan nanti berkat-berkat lain akan ditambahkan pada kalian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita doakan mereka berdua dalam keadaan yang fit untuk menerima ketidaksempurnaan, untuk memahami satu sama lain, dan berjuang untuk membahagiakan satu sama lain. Para kudus yang kita mohon nanti juga mendoakan mereka.
Kepada para kudus kita tidak berdoa, kepada Bunda Maria kita tidak berdoa. Kita mohon doanya kepada Tuhan yang Maha Esa, kita berdoa karena Dia Maha Punya, ya kan? Kepada Bunda Maria, kepada orang kudus kita mohon doanya supaya mereka semua mendoakan kita kepada Allah. Jadi yang utama siapa? Allah yang utama. Yang lain-lain itu membantu kita mendoakan pada Allah. Moga-moga acara singkat kita ini meneguhkan kita semua. Muliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. para malaikat Berdua, semoga Allah yang Maha Pengasih mengaruniakan berkat-Nya yang melimpah kepada mereka. Allah Bapa, Engkau menciptakan manusia, pria dan wanita, supaya hidup saling mencintai dan melengkapi. Semoga kedua calon mempelai ini Kau buka hatinya untuk menerima panggilan-Mu yang luhur ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkaulah tujuan hidup semua orang yang percaya kepadamu. Semoga calon mempelai berdua ini nanti dapat membangun rumah tangganya atas dasar cinta kasih-Mu. Kami mohon. Allah Bapa, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi semua putra dan putri-Mu. Demikian juga, semoga kedua calon mempelai ini selalu Kau berikan kesehatan rohani serta jasmani, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan berkeluarga dan di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kami mohon. Allah Bapa, kami mohonkan pembimbingan dari-Mu. Semoga kedua calon mempelai ini selalu mengusahakan kesatuan cinta dan cita serta karsa di dalam hidup berumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah sebagian permohonan dari umat-Mu yang terucap dengan penuh pengharapan. Sesungguhnya masih banyak permohonan kami yang tidak sempat terucapkan. Walaupun demikian, Allah Bapa pastilah sudah mengetahui semuanya, serta akan memberikan berkat atas segala permohonan kami ini. Sebab sangatlah besar kasih-Mu terhadap umat-Mu. Semua ini kami mohonkan melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa untuk mohonkan berkat dan rahmat bagi saudara kita calon mempelai berdua ini. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sudilah Engkau memberkati kedua calon mempelai ini dengan berkat kasih-Mu. Semoga mereka saling membantu di dalam membangun keluarga yang sejati. Semoga para kudus di surga merestui niat kedua calon mempelai untuk membangun hidup berkeluarga. Semoga juga para malaikat senantiasa membimbing serta melindungi perjalanan hidup mereka berdua, agar keluarga yang akan mereka bangun dapat terhindar dari segala pencobaan yang dapat mengganggu ketenteraman hidup mereka sekeluarga. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
dilindungi, dibimbing dan didampingi, diperteguh, dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan ini ibadat Fitrusareni sore hari ini sudah selesai. Kita teruskan hidup kita.